Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Sebentar lagi, kami akan mengikuti ibadah. Berkatilah agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang, marilah kita menaikkan sebuah pujian yang berjudul Ku Berbahagia. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan satu lagu yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku.
begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku padamu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya rekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya rekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya rekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa membawa syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Kami bersyukur untuk kehidupan, kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh bertemu satu dengan yang lain dalam keadaan yang baik. Kami percaya ini semua berkat yang luar biasa daripada-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami rindu mendoakan setiap anak-anak Tuhan di sekolah ini. Kami mohon Tuhan boleh berkati mereka. Tuhan tilik hati mereka. Dan biar apapun yang mereka lakukan, baik dalam pelajaran, baik dalam bergaul, mereka selalu mengingat untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berikan mereka juga kekuatan ketika mereka menjalani PJJ ini. Yang memang tidak mudah, tapi kami percaya kalau Tuhan tolong, semua dapat dilewati dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap guru yang Tuhan kirimkan ke sekolah ini. Kami mohon tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesabaran, juga kebijaksanaan dalam mendidik setiap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Biarlah melalui guru-guru ini, banyak anak boleh melihat kasih Tuhan. Sertai mereka, sertai pergumulan hidup mereka. Dan biarlah kasih Tuhan boleh terus nyata dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua yang boleh mendampingi anak-anak ini. Biarlah Tuhan boleh berkati mereka, berkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah itu boleh menjadi berkat buat keluarga. Juga kami berdoa Tuhan berikan mereka kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak ini. Sehingga dalam mendidik mereka selalu ingat untuk membawa setiap anak ini ke dalam Engkau. Kami secara khusus juga berdoa untuk penabur Gading Serpong. Biar Tuhan boleh sungguh berkati sekolah ini. Pemimpinnya, setiap orang yang bekerja, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Sehingga sekolah ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan menjadi berkat secara khusus untuk setiap orang yang melayani di tempat ini. Secara khusus ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami. Dalam keadaan pandemi yang luar biasa ini, Tuhan kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh berikan jalan keluar. Apapun yang dilakukan untuk menolong setiap orang di masa pandemi ini, biar Tuhan boleh berkati. Sehingga pertolongan ini boleh menjadi berkat buat siapapun. Dan pandemi ini boleh segera selesai, sehingga setiap dari kami boleh terus hidup dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Kami juga berdoa untuk dunia, untuk segala permasalahan yang terjadi di dunia, dengan setiap apapun yang terjadi di setiap negara. Biar Tuhan turun tangan, biar Tuhan yang mampukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu menguatkan dan Allah yang selalu menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, selamat pagi.
Bersyukur sekali kita bisa bertemu semuanya dalam keadaan yang baik ya, meskipun secara virtual. Tapi Kak Eva sangat bersyukur. Ini pertama kalinya saya rasa ya, saya membawakan firman di sekolah kalian. Sebelum kita mulai belajar tentang firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan-Mu, kami semua boleh berkumpul dalam keadaan yang baik. Ya Bapa, pada saat ini kami mohon penyertaan-Mu, Engkau tolong kami dalam belajar tentang firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh dikuatkan untuk terus mau dan termotivasi menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman sekalian, ketika ditanyakan kepada saya ya, apa sih yang sangat berharga yang kamu miliki ketika kamu SMA? Ketika saya SMA, yang berharga bagi saya adalah sepatu saya. Kok sepatu ya? Kenapa sepatu? Saya mau tunjukkan kepada teman-teman ya, ada sesuatu yang sangat menarik dan saya selalu ingat bahwa saya pernah punya sepatu ini. Ini dia sepatunya. Ya, sepatu merek Air Jordan. Kenapa sepatu ini penting buat saya waktu itu? Kebetulan saya adalah pemain basket ketika SMA. Saya ikut sebuah klub namanya Acawala ya. Tapi saya nggak tahu nih Acawala masih ada apa enggak ya. Dan saya ingat ketika saya pakai sepatu ini, rasanya kaki saya itu larinya beda. Cara saya berjalan. Apalagi saya masih ingat ya ketika Air Jordan ini mengeluarkan seri terbaru. Dan kalau ada yang sampai pakai ke sekolah, semua mata itu sepertinya melirik. Lalu melihat, wow, keren sekali sepatunya. Dan buat orang yang pakai sepatu itu, sudah pasti. Rasanya itu levelnya dia naik. Rasanya dia bakal merasa nih, dia lebih keren daripada yang lain. Nah, teman-teman, apakah model saya yang dulu dengan sepatu Air Jordan ini masih terjadi saat ini?
Oh, tentu saja. Mungkin bukan soal sepatu Air Jordan ya, tapi ada sesuatu yang lain dan menurut saya sangat menarik. Kebetulan nih akhir-akhir ini saya mulai ikut-ikut lihat nih TikTok ya. Wah, semua itu ada di situ. Semua orang berusaha, ya mungkin nggak semua ya, tapi hampir semua mereka mencoba untuk menunjukkan apa yang mereka punya. Kalau dulu mungkin saya dengan sepatu Air Jordan cuma jalan gitu ya, seorang lihat oke gitu ya. Tapi saya nggak akan ke depan kelas gitu ya, lalu teriak-teriak, sepatu saya baru loh Air Jordan. Mungkin kalau waktu itu saya melakukan, bisa-bisa teman-teman saya, wow, aneh banget sih, gitu ya. Tapi kalau sekarang orang akan berusaha menunjukkan kepada dunia berapa jumlah sepatu dia. Dia akan dengan mudah memvideokan lalu menyebar sebagai sebuah konten di YouTube, di TikTok dan berkata, sepatu Air Jordan cek, tas Hermes cek, parfum ini cek gitu ya. Jadi sepertinya semua orang harus tahu apa yang kita punya. Contoh kecil aja ya teman-teman ya. Ini ada lagi nih. Ini saya rasa teman-teman juga pasti tahu siapa nih orang ini nih. Menarik sekali loh. Ada konten yang bilang bahwa apa ya, bicara seperti ini. Sebentar ya ini. Iya, dia bilang berapa harga outfit mahasiswa UPH gitu ya. Atau berapa uang jajan anak sultan, dan kebetulan waktu itu UPH. Atau bahkan berapa outfit anak-anak UI. Dan yang menarik kalau teman-teman lihat ya di YouTube tuh, berapa jumlah outfit, berapa nilai outfit anak UI itu semuanya ratusan juta ya tanya. Orang pasti lihat, wow. Pertama, wah beneran tuh ratusan juta gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang mau diungkapkan terlebih dahulu adalah mau menunjukkan kepada dunia nih bahwa ada sesuatu yang luar biasa dan sudah pasti mahal dan sudah pasti keren yang membuat semua mata akan melihat. Dan yang menarik itu membuat zaman sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang malu-maluin untuk menunjukkan kekayaan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, enggak. Tapi sesuatu yang biasa saja. Menarik ketika kita nih yang belajar hari ini menghubungkannya dengan Kristus, dengan Yesus, dengan cara pandang Yesus terhadap apa yang kita butuhkan. Nah, sebelumnya saya mau tunjukkan ke teman-teman nih, ternyata manusia itu ada hierarkinya tingkat kebutuhannya. Apa itu ya hierarkinya? Kalau teman-teman tahu tokoh ini namanya hierarki Maslow, dia berkata bahwa manusia itu punya tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah yang menjadi dasar ya, yang paling bawah ya teman-teman bisa lihat itu ya. Dia butuh makanan, minuman, istirahat. Itu menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Dan yang kedua, tingkatan selanjutnya ada security, ada rasa aman. Lalu lanjutannya love yang berbicara soal friendship, trust, lalu kemudian sukses, menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Dan yang terakhir ada fulfillment. Ya, self-actualization. Artinya ketika saya bisa melakukan pemenuhan diri terhadap diri saya. Saya bisa menghadirkan diri saya dengan nyaman. Saya bisa menunjukkan kepada dunia siapa saya. Nah, itu adalah tingkat-tingkat ya, ini menjadi dasar saja apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan manusia. Tetapi menarik ketika kita diperhadapkan dengan apa yang menurut Tuhan adalah kebutuhan manusia. Nah, apa ya? Ini dia sebentar nih, saya harus sambil ganti-ganti screen-nya soalnya ya, teman-teman ya. Nah, yang menarik adalah Tuhan tidak bilang bahwa manusia itu tidak butuh makanan. Memang butuh. Tetapi permasalahannya ketika dia digoda oleh iblis,
Dia digoda untuk melakukan 3 hal. Yang pertama ya, kalau teman-teman lihat, dikatakan bahwa iblis mencoba untuk menggoda Yesus mengganti batu menjadi roti. Teman-teman tahu ya bahwa Yesus baru saja berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan 40 hari, 40 malam saya nggak bisa bayangkan betapa laparnya Yesus saat itu. Dia di padang gurun, yang artinya siang mungkin bisa panas sekali, malam bisa dingin sekali. Dia tidak makan dan tidak minum pastinya. Dan ketika sudah 40 hari, hal yang pertama ditawarkan adalah merubah batu menjadi roti. Roti seperti kita tahu tadi ya, adalah kebutuhan yang paling dasar dari manusia. Dan yang menarik ketika iblis menyuruh Yesus mengubah itu, justru Yesus tidak langsung mengubah, dia justru mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup karena roti saja, tetapi karena firman. Padahal ya teman-teman tahu ya, untuk mendapatkan roti orang bisa melakukan apa saja ketika dia lapar. Ketika seseorang ingin makan, ingin minum, dia bisa saja melakukan hal yang mungkin saja tidak benar. Bisa dihitung banyak orang juga. Banyaklah orang mencuri karena dia kelaparan. Tapi pada saat itu Yesus mengatakan bahwa tidak hanya hidup karena roti, tetapi jelas dikatakan karena firman Tuhan. Dan yang kedua, ketika dikatakan bahwa iblis bilang ke Tuhan Yesus, kamu lompat saja, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau. Saya bayangkan ya kalau misalnya Yesus benar-benar turun, lalu malaikat menatang dia, semua orang akan melihat, wow, luar biasa Yesus itu. Sungguh luar biasa, dia benar-benar Allah. Orang dikatakan kalau Yesus jatuh malaikat akan menatang dia. Tetapi Yesus berkata justru, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya, bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa. Tapi apa yang kamu lakukan, Tuhan Yesus tahu nih maksudnya iblis apa. Dan terakhir, yang menarik ini, iblis bilang begini, udahlah kamu sembah aku saja. Nanti ku berikan semua ini kepadamu. Wow. Dan Yesus katakan kepada iblis, enyah saja, pergi kamu. Bayangkan ya, iblis ini menawarkan semuanya. Apa yang kamu minta aku kasih, semua loh. Semua yang ada di dunia ini ya. Yang ada di dunia ini aku berikan kepada engkau. Hanya dengan apa? Hanya dengan engkau sujud menyembah. Tapi apakah Yesus mau melakukannya? Tidak. Nah, dari ketiga tadi ya, dia suruh ubah batu menjadi roti, disuruh jatuhkan dirinya, lalu disuruh sembah. Tak satu pun itu dilakukan oleh Yesus. Kenapa Yesus seperti itu? Karena Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk mau merasa cukup. Merasa cukup, maksudnya apa ya? Nah, teman-teman mungkin familiar nih dengan tulisan ini nih ya, sebentar. Apa ya? Ini dia. Is never enough. Manusia itu tidak pernah merasa cukup. Kalau dulu saya punya Air Jordan seri ini, kalau keluar yang baru saya harus punya. Kalau ada teman saya pakai sepatu yang lebih keren dari saya juga bisa. Kalau ada orang punya tasnya merek ini, saya harus seri di atas itu. Kalau ada orang bilang, saya uangnya jajan 10 juta per hari, saya bisa 11 juta. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena manusia selalu merasa bahwa tidak pernah cukup. Bisa nggak sih Yesus ubah batu jadi roti? Bisa tentunya. Bisa nggak sih? Benar nggak sih kalau Yesus jatuhkan diri, dia akan malaikat akan menatang dia? Ya iyalah, firman Tuhan katakan. Bisa nggak sih Tuhan memiliki ini semua yang ada di dunia? Ya iyalah, dia Allah.
Tapi apakah dengan menunjukkan itu segala sesuatu akan berhenti? Apakah iblis akan berhenti untuk menggoda kita, untuk mencobai kita? Oh enggak, karena iblis tahu manusia itu tidak pernah merasa puas. Dia akan terus ada, terus ingin, terus mau. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dan menolong kita untuk melihat kapan kita harus merasa cukup. Dan juga untuk melihat apa yang lebih penting dari semua itu. Makan, oh jangan tanya. Beli online apapun bisa sekarang. Tapi ketika kita sudah merasa cukup, kita tahu kapan untuk berhenti. Kita tahu kapan untuk mengatakan tidak. Apa yang mau kita kejar? Supaya orang bisa melihat kita lebih baik dari mereka. Supaya orang bisa melihat bahwa kita punya banyak hal. Supaya kita bisa dipandang lebih dari yang lain. Kalau itu tujuan kita tidak akan pernah merasa cukup. Sampai kita mungkin bisa memiliki semuanya. Tapi kembali Tuhan Yesus ingatkan. Enough. Cukup. Bicara cukup adalah ini seperti sebuah segitiga. Saya mau kasih tahu makan sebuah segitiga ya. Mungkin kalau teman-teman bisa, ayo kita bikin segitiga sama-sama. Segitiga ini mau mengingatkan kita antara saya dan sesuatu yang saya suka. Ingat ya, antara saya dan sesuatu yang saya suka, maka itu membawa kita kepada Tuhan. Ya, kalau bentuknya begini, ini saya, ini yang saya suka, naik, ketemu Tuhan nggak atasnya? Enggak. Tetapi kalau segitiga nih ya, saya, sesuatu yang saya suka, itu membawa saya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi, tanyakan kepada dirimu, apa yang kamu inginkan itu, apa yang membuat kamu harus kejar itu, membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan atau lebih jauh. Kalau itu membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan, baik. Tapi kalau justru itu membuat kamu jauh dari Tuhan, tinggalkan. Nah, hari ini Kak Eva mau kasih tips nih untuk ingat kapan merasa cukup. Cukup. Cu buat cuma. Ka, kaulah Tuhan. Dan P, pilihanku. Jadi ketika kita bisa mengatakan cukup, artinya kita bisa juga mengatakan bahwa cuma kaulah Tuhan pilihanku. Jadi ingat ya tadi segitiga ya. Bicara diri kita, bicara keinginan kita, ingat kalau kita merasa cukup seharusnya itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan justru semakin jauh. Karena apa? Karena kita tahu cuma Tuhan kok pilihan kita. Tidak ada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh sama-sama belajar bagaimana merasa cukup dan membuat Engkau menjadi yang lebih utama dari segalanya. Tolong kami Tuhan anak-anak-Mu untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam Engkau. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami inginkan, kami selalu mengingat Engkau untuk memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Melimpah sukacita di hatiku,
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai. Gimana firman Tuhannya teman-teman? Semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi dapat menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Semangat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Shalom. Bersama-sama kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menghayati dan menghidupi teladan Tuhan Yesus Kristus yang tidak selalu berbicara tentang kemegahan, kelebihan, ataupun kekayaan. Tetapi bersama-sama mari kita mensyukuri setiap berkat Tuhan, karunia yang kita terima hari lepas hari. Di masa sulit ini, kita pun harus belajar untuk senantiasa boleh percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada buat kita semua. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Semangat belajarnya hari ini and God bless you.